Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Arinida dengan NIM C2C023014. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit, di mana introduksi pelayanan rumah sakit melibatkan data pasien, dokter, jadwal, dan pendaftaran rekam medis, obat, dan juga pembayaran. Data yang dikelola itu terpisah dapat membuat pencarian informasi dan koordinasi kurang efisien. SIM-RS menyatukan proses administrasi dan pelayanan dalam satu aplikasi. Di sini saya menggunakan Flex karena ringan dan sesuai untuk aplikasi web berbasis Python. Pembagian hak akses, membuat menu sesuai tanggung jawab pengguna. Adapun rumusan masalah, bagaimana merancang dan membangun aplikasi SIM-RS berbasis web yang mampu mengintegrasikan administrasi pasien, pendaftaran pelayanan dokter, rekam medis, obat, pembayaran, dan pelaporan dengan pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna. Untuk tujuannya yaitu membangun aplikasi SIM-RS berbasis web menggunakan Flash, menerapkan autentifikasi dan pembagian hak asas admin, tugas dokter dan pasien. Yang ketiga, dan mengelola data pasien, dokter, daftaran, rekam medis, obat, dan pembayaran. Setelah itu menyediakan invoice serta laporan dalam format PDF dan Excel, dan juga menerapkan basis data relasional untuk menjaga keterkaitan pada pelayanan. Analisis kebutuhan untuk admin ini tinggal master pasien, dokter, obat, operasional, pembayaran, dan juga laporan. Untuk tugas, ini ada pasien, pendaftaran, kunjungan, pembayaran, dan juga laporan. Dokter ini melihat pasien atau kunjungan dan juga mengisi rekam medis, serta pasien ini bisa melakukan daftar berobat dan juga melihat layanan miliknya. Berikut adalah tampilan use case diagramnya, yang dimana admin ini mengelola data pasien, kemudian kelola data dokter, kelola data obat, dan juga laporan. Tugas ini pendaftaran, kelola data pasien, kelola data dokter, pembayaran, dan juga laporan. Setelah itu dokter bisa melakukan daftar kunjungan, rekam medis, lihat data pasien. Untuk pasien ini dapat melakukan daftar berobat, yaitu melihat riwayat kunjungan, lihat riwayat rekam medis, lihat riwayat pembayaran, serta profil. Untuk alur pelayanan pada SIM-RS ini, yaitu pasien datang ke klinik, kemudian melakukan pendaftaran pasien. Setelah itu dokter membuat antrian. Setelah itu sistem akan menampilkan nomor antrian. Kemudian pasien terima nomor antrian, kemudian diperiksa oleh dokter. Setelah itu dokter menginputkan rekam medis dan juga resep. Setelah diinputkan, dikirim ke sistem. Di sistem ini disimpan rekam medisnya dan resep. Kemudian diproses untuk pembayaran. Setelah itu dicetak invoice dan pasien menerima invoice. Setelah itu selesai. Untuk ERD-nya di sini ada tabel user, dokter, poliklinik, payment item, payment, registration, pasien, medical record item, dan medicine. Untuk database-nya itu tadi ada user, di mana user ini
akun role pasien menggunakan pasien.id. Kemudian pasien, ini adalah identitas pasien, dokter, ada data dokter, poli atau schedule, ini unit dan jadwal, registrasi, ini kunjungan dan antrian, medical report, ini itu keluhan dan diagnosa, drug prescription, itu obat dan resep, kemudian payment, biaya dan invoice. Menemukan web SIM-NS-nya, saya login ke sebagai tugas terlebih dahulu. Nah, di sini petugas itu berperan sebagai bagian administrasi pelayanan. Jadi khususnya tuh bukan pada pencatatan medis seperti dokter, tapi pada proses administrasi pasien dan juga pelayanan. Nah, pada dashboard petugas ini tuh terdapat beberapa menu utama, yaitu ada data pasien, ada pendaftaran, dan ada daftar kunjungan, pembayaran, dan juga laporan. Nah, pada menu data pasien, ini itu petugas dapat mengelola data pasien yang diperlukan untuk proses pelayanan. Kemudian pada menu pendaftaran ini petugas bisa melakukan proses pendaftaran pasien dan membuat kunjungan. Dari proses ini tuh sistem dapat menghasilkan nomor antrian. Kemudian daftar kunjungan, yang dimana petugas tuh dapat melihat data pasiennya yang sudah melakukan pendaftaran dan kunjungan. Setelah pasien selesai mendapatkan pelayanan, petugas itu dapat mengelola proses pembayaran termasuk biaya pemeriksaan dan obat serta status pembayaran. Petugas juga dapat mengakses laporan untuk melihat atau menghasilkan data pelayanan dan transaksi. Oke, next saya login sebagai admin. Nah, pada dashboard admin ini admin tuh bisa mengelola sistem yang lebih luas kayak master dan laporan. Jadi bisa buat laporannya juga. Menambahkan rekam medis juga untuk pendaftaran. Bisa menginputkan pasien yang akan mendaftar untuk melakukan pemeriksaan. Juga ada data obat. Jadi di sini nanti bisa menambahkan obat, bisa tambah obat. Terus saya akan login sebagai dokter. Untuk dokter bisa lihat pasien dan juga melihat data dokter serta kunjungan pasien, dan bisa menginputkan rekam medis si pasien. Setelah itu saya akan login sebagai pasien. Untuk dashboard pasien ini, pasien hanya bisa melihat saja. Jadi hanya bisa melihat dan mendaftar jika mau berobat. Ini jika mau mendaftarkan diri untuk berobat. Jadi nanti
setelah mendaftar akan mendapatkan nomor antrian. Ini di dashboard pasien menampilkan ada nomor rekam medis, jadwal kunjungan, dan tagihan. Juga ada profil, ada riwayat kunjungan, riwayat rekam medis, dan riwayat pembayaran. Jika sudah bayar, akan tertera di sini. Oke, jadi itu tadi demo aplikasi saya. Untuk kesimpulannya, SIM-RS ini tuh dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi dan pelayanan pasien. Sistem memiliki 4 role, yaitu ada admin, petugas, dokter, dan pasien dengan hak akses berbeda. Kemudian fitur utamanya itu ada login, dashboard, pasien, dokter, pendaftaran, rekam medis, obat, pembayaran, invoice, dan juga laporan. Flash dan SQL SIMI itu mendukung implementasi aplikasi serta pengelolaan basis data. Pengembangan lanjut dapat diarahkan pada keamanan audit log, notifikasi akhir, integrasi stok, serta pembuatan registrasi untuk pendaftaran itu. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.